Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini kayak Sebelumnya yang kami sebelah. ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya juga atas antusiasmenya untuk bergabung pada webinar pada siang hari ini. Pada siang hari ini merupakan webinar Sispek yang kedua di bidang safety, Sispek Safety Technologies. Kami berharap dengan adanya webinar ini dapat memberikan ide-ide baru mengenai safety technologies yang nantinya mungkin akan dipaparkan oleh narasumber kita, Pak Adi Mulyono, sesuai dengan yang akan terjadi dan bisa diimplementasikan di kemudian hari, baik di area kerja Bapak dan Ibu sekalian. Oke, sebelum kita masuk ke materi utama kita dengan narasumber kita Pak Adi Mulyono, izinkan saya untuk share beberapa house rules yang akan kita jalankan selama proses webinar ini berjalan. Webinar ini kurang lebih akan berjalan kurang lebih selama 1 jam. Kami berharap Bapak atau Ibu keep yourself muted unless speaking on engaging in conversations. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk posisi mikrofonnya normally off. Jika Bapak dan Ibu ingin mengajukan pertanyaan, Bapak dan Ibu juga bisa menuliskan pertanyaan melalui chat box via Zoom yang nantinya akan kita bacakan di sesi Q&A pada akhir sesi acara. Kemudian yang selanjutnya, mohon bantuan Bapak Ibu juga untuk selalu menyalakan kameranya agar kita bisa proses berinteraksi bersama. Last but not least, mohon bantuan Bapak Ibu juga untuk merename nama di akun Zoom Bapak dan Ibu dengan format nama dash dari company apa. Jadi misalnya saya Pinta dash Sispek, supaya hal ini untuk memudahkan kita untuk interaksi selama proses webinar ini berjalan. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Adi Mulyono selaku teknologi Applications and Solutions Manager dari PT Sispek Kemasindo. Pak Adi, waktu dan kesempatan kami persilakan. Oke, makasih Bu Binta dan Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih atas partisipasinya. Sebentar saya ganti share screen-nya. Oke, sudah terlihat ya. Jadi kita mulai sharing mengenai safety teknologi di webinar tahun 2022. Sebelumnya sebetulnya Sispek sudah membuat webinar di tahun 2021. Oke, ini adalah update teknologi yang akan kita kemukakan dan kita beritahu dan kita share kepada Bapak Ibu semua. Oke, kita mulai. Sorry. Nah, pertama kita bahas mengenai case studies penyebab kecelakaan di area kerja kita. Ini sangat umum dan sangat basic. Yang pertama adalah komunikasi yang kurang baik. Dan yang kedua adalah lingkungan area kerja yang kurang baik juga. Dan yang ketiga, lack of focus. Jadi kurangnya fokus dari kedua belah pihak, itu baik operator forklift maupun pekerja di sekitarnya. Dan yang keempat yaitu blind spot area. Dan kelima adalah kurangnya maintenance dan terjadinya malfunction kepada vehicle atau forklift sehingga bisa menyebabkan bahaya. Dan berikutnya yang keenam yaitu peringatan yang tidak memadai terhadap pekerja di area peralatan kerja tersebut. Jadi 6 hal basic yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Oke, berikutnya kita bahas mengenai hierarchy of control atau kontrol hierarki, yaitu sebuah sistem untuk melakukan kontrol terhadap resiko di area kerja. Nah, ini sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja.
Hierarchy of control itu berbentuk piramida terbalik seperti ini. Oke, kita lihat bahwa dari hal yang less efektif sampai ke yang paling efektif untuk kita lakukan mengenai perlindungan terhadap pekerja. Jadi hal mengacu kepada safety. Yang pertama pasti di tiap perusahaan atau tempat kerja kita, tim HSE sudah pasti akan sangat ketat terhadap PPE atau melindungi pekerja dengan menggunakan personal protective equipment. Apa itu PPE? Udah jelas tahu semua, safety helmet, safety vest, safety shoes, dan lain-lain. Nah, berikutnya yang udah dilakukan pasti juga administrasi kontrol, yaitu membuat prosedur safety, membuat aturan safety. Udah pasti tidak pernah lepas hal ini dari orang atau dari tim HSE. Nah, ini berikutnya adalah engineering control. Apakah engineering control ini? Contohnya yaitu mengisolasi orang atau pekerja dari bahaya menggunakan peringatan, sistem peringatan dan teknologi. Dan berikutnya adalah substitution. Substitution yaitu menggantikan atau mereplace protective equipment dengan protective equipment yang lebih aman. Nah, berikutnya yang paling atas yaitu elimination. Udah pasti kita harus meremove bahaya. Jadi contohnya misalnya ada benda yang sangat berbahaya, ya kita remove, kita buang, itu contoh yang pasti. Nah, dari kelima ini, nah saya lingkarin yang kita meningkat dari PPE, dari administrasi kontrol, kita meningkat ke engineering control dan substitution. Ini yang akan kita bahas dan kenapa kita perlu safety technology. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu. Oke, next adalah objektif dari safety technology. Makanya webinar kita mengenai safety technology. Nah, ini objektifnya. Yang pertama adalah mendeteksi akan potensi bahaya. Yang kedua yaitu memberikan peringatan baik visual ataupun bunyi. Ini penting. Dan yang ketiga yaitu memberikan kontrol dan batasan kepada perilaku yang kurang safe atau tidak safety. Dan yang keempat adalah mencegah Dan yang kelima adalah meningkatkan keamanan di area produksi dan warehouse kita. Dan yang keenam, yang keenam adalah memastikan peralatan safety yang sangat optimal selama proses kerja dan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain. Oke, kita lihat safety system overview. Jadi apa saja yang harus kita lindungi atau kita buat aman. Yang pertama, forklift terhadap personel atau pekerja. Dan yang kedua yaitu forklift terhadap forklift. Dan yang keempat yaitu forklift terhadap area kerja atau lingkungan, environment, baik itu misalnya racking atau instalasi air, instalasi pipa, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk langsung ke safety technology yang pertama. Memang di webinar pertama tahun lalu kita sudah masuk ini anti-collision, tapi saya ulang lagi. Bahkan ini lebih menarik lagi. Pertama kita harus tahu apakah peralatan anti-collision itu. Yang pertama, anti-collision adalah satu peralatan yang memberikan warning terhadap bahaya tentunya. Dan yang kedua, anti-collision itu bisa kita setting jaraknya dengan sangat fleksibel. Range-nya yaitu berapa? Dari 0 sampai 50 meter.
Dan yang ketiga, anti collision itu bekerja dengan UWB signal atau ultra wideband signal. Dan yang keempat, anti collision itu sangat efektif untuk memberikan peringatan awal kepada orang atau pekerja. Peringatan terhadap apa ya? Terhadap bahaya. Nah, apa saja peralatan dari anti collision itu? Yang pertama yaitu fog clip beacon. Jadi ada alarm atau beacon, bunyi suara yang dipasang di forklift. Dan yang kedua yaitu fixed station beacon. Jadi ada beacon yang kita pasang di pedestrian area atau di crossroad atau di titik-titik blind spot yang berbahaya. Nah, selanjutnya apa saja yang bisa dipasang ke personel? Ya pasti satu ada model card type, tag, dan yang kedua watch tag yang berbentuk jam tangan dan yang dipasang ke helm atau helmet tag. Nah, berikutnya kita masuk ke installation-nya. Installation Pak. bisa, ya? Bisa ke slide sebelumnya, sorry. Oke. Nah, untuk apa ya istilahnya sirine ya atau beacon atau apalah itu dia akan menyala ketika kita kondisi apa ya? Oke. Boleh saya jelaskan. Sebetulnya nanti ada sesi tanya jawab, tapi nggak masalah. Saya jelaskan di sini. Oke. Mungkin lebih baik, nggak apa-apa, Pak. Saya jelaskan bahwa menyala jika misalnya forklift dengan fixed station beacon itu dalam jarak range yang kita setting. Misalnya kita setting 3 meter atau 5 meter atau 10 meter, maka fixed station beacon itu akan menyala, Pak. Dan juga tiang di forklift itu menyala. Atau misalnya forklift sedang dalam radius yang dekat dengan kart yang dibawa oleh pekerja. Misalnya dalam jarak 5 meter, pekerjanya merasakan getaran dan suara, forkliftnya juga timbul alarm. Jadi itu. Jadi ini tentu sangat baik, Pak, untuk memberikan sinyal peringatan daripada misalnya tiap forklift itu berjalan, dia berbunyi terus-terusan. Itu membuat less awareness atau menjadi kita apa istilahnya mengabaikan dari peringatan itu sendiri. Tapi kalau misalnya munculnya alarm karena memang ada bahaya, itu meningkatkan awareness atau terhadap bahaya, warning award. Tapi ini nanti juga tiap pekerja atau personel yang memasukin area construction dia juga harus memakai anti collision, bisa kartu atau model jam tangan atau dipasang di helm. Jadi ini diperlukan kenapa? Karena titik blind spot dari area dari alat kerja, alat berat itu sangat banyak pasti. Jadi operator mungkin waktu pasti akan banyak mengalami titik blind spot. Mungkin dia nggak tahu, oh ternyata ada orang di sisi kiri atau sisi kanan atau bahkan belakang. Nah itu memberikan peringatan. Jadi ini menghindari kecelakaan. Oke, next. Kita bisa pasang anti collision juga bergandengan dengan projecting lamp. Projecting lamp ini memberikan cahaya ke lantai, bisa tulisan atau gambar. Misalnya stop, oh berarti ada forklift yang mendekat dalam jarak tertentu yang sesuai kita setting. Atau misalnya, oke, warna hijau, start, boleh jalan. Nah, itu untuk menghindari bahaya. Oke, selanjutnya pemasangan juga kita bisa pasang dengan automatic gate. Ini sangat menarik. Jadi kita fungsikan sebagai automatic gate, yaitu bisa aktivasi lock dan unlock terhadap gate untuk pedestrian barrier apabila ada forklift yang mendekat atau menjauhi. Nah, ini memberikan proteksi yang pasti karena banyak sekali saya lihat masuk ke pabrik, pintu-pintu itu terbuka tertutup, orang lalu lalang tetap dengan santai meskipun ada kendaraan berat yang lewat. Oke, next. Nah, ini kita tunjukkan video dari pemasangan anti collision.
Nah, itu forklift dalam radius tertentu dia sudah men-trigger alarm pada titik blind spot atau gerbang. Nah, ini juga pemasangan di alat berat sangat efektif untuk menghindari bahaya. Nah, ini cut tag-nya, dia menimbulkan bunyi dan getaran. Oke, itu beberapa aplikasi daripada anti collision. Berikutnya kita perlihatkan trial video kita yang dipasang ke electric forklift, di mana dia men-trigger feature slowdown daripada forklift tersebut ketika berada dekat dengan titik pedestrian atau blind spot area. Nah, itu setting jaraknya kita bisa mainkan, Pak. Misalnya itu terlalu dekat, kita bisa setting 5 meter atau 10 meter lebih jauh. Itu tadi forklift automatic slowdown dia ketika ke-trigger dalam jarak distance yang tertentu yang kita setting. Oke, next ini adalah video ilustrasi lagi penggunaan anti collision digabung dengan slowdown dengan card tag yang atau watch tag yang dipakai oleh pekerja, dan juga bisa automatic open and close dari automatic high speed door. Nah, itu video ilustrasi, dia bisa men-trigger automatic open and close door berdasarkan ketika forklift mendekat ke high speed door. Oke, safety technologies yang kedua kita perkenalkan yaitu SIS Shift and Stop. Apakah SIS Shift and Stop ini? Yang pertama adalah dia rear radar sensor dipasang di bagian belakang bodi forklift, dan bahkan bisa secara aktif dia men-trigger dari normal speed menjadi slow down speed dan bahkan bisa stop. Tapi memang sementara kita hanya di electric forklift, masih belum diesel forklift. Nah, pertama kita harus tahu bagaimana cara kerja dari shift and stop ini. Yang pertama, sensor ini bekerja berdasarkan ultrasonic system, jadi sensor ultrasonic. Dan yang kedua, sensor ini memberikan peringatan baik bunyi atau akustik atau misalnya lampu LED jika dia forkliftnya mundur dan mendapat halangan di bagian belakang. Dan yang ketiga, bahkan kita bisa men-trigger stop atau menghentikan forklift ketika dalam jarak yang kritikal waktu mundur tentunya. Jadi ini masih tertentu ke elektrik dan battery forklift. Untuk yang diesel forklift nanti kita jelaskan bahwa ini counterbalance truck kan ada 2 tipe atau bahkan 3 tipe, yaitu elektrik, diesel, atau gas. Jadi elektrik kita bisa trigger untuk slow down dan berhenti. Tapi memang diesel dan gas kita masih hanya memberikan warning pada waktu mundur. Dan yang kedua, special vehicle, towing traktor kita juga bisa pasang. Dan reach truck kita juga bisa pasang. Tertentu kita bisa slow down dan bisa stop juga. Hanya tipe tertentu memang. Kita harus kerjasama dengan forklift manufacturer.
Nah, ini video dari SIS Save and Stop. Nah, itu lampu indikasi untuk operator yang warna merah itu. Nah, ini trial SIS Stop yang kita lakukan di kantor kita atau di warehouse kita. Saat dia udah titik kritikal, meskipun digas mundur, dia udah tidak bisa bergerak lagi. Maju tetap tidak ada masalah, tetap aktif. Oke, sangat menarik safety teknologi yang kita perkenalkan berikutnya. Nah, banyak sekali mungkin pertanyaan yang sering diajukan mengenai save and stop. Nah, kita kerjasama dengan prinsipal kita dari Italia, Nicola Botta. Mungkin kita lempar ke Ibu Pinta, kita serahkan ke Ibu Pinta untuk membantu pertanyaan ini. Ya. Oke, thank you Pak Adi atas materi di session pertama mengenai safety technologies ini. Ya. Semua safety technologies yang sudah disampaikan Pak Adi, yang pertama anti collision dan yang kedua ini rear radar sensor, keduanya fungsinya untuk memberikan warning. Kali ini untuk sesi frequently asked questions ini kita kedatangan tamu spesial dari prinsipal kita dari SIS, Nicola. Nicola, are you there? Yes, nice to meet you. Thanks for Hi. invitation. Bye. Thanks for joining us. Nicola, we have some questions for you. Sebelumnya Bapak dan Ibu mohon maaf, sesi ini parsial kita akan conduct half in English, half in Indonesia, and we can provide you with the translations after this. Nicola, we have some questions for you about your product, especially for the save and stop system. Okay. The first one, how will the connections will impact to the battery forklift, counterbalance, or the reach truck's performance? Okay, basically the only interaction with the truck performance is related to slow down and stop that in a certain way can somehow limitate the operativity. Basically, that is faced by providing a wide range of parameters that can be adjusted basically to any layout. So basically all the distances
where the system actively intervene on the track are settable. Okay, thank you, Nicola. So this additional parts from SIS will not give any impact to the battery performance or connections, karena sensor ini Bapak Ibu hanya sebatas memberikan trigger atau peringatan untuk mengurangi speed jika ada halangan, dan hanya berfungsi pada ketika material handling melakukan manuver mundur. Tapi kalau maju 100% free, bebas gitu, jadi tanpa hambatan. Tombol untuk override apabila manuver mundur masih diperlukan. Okay. Next questions, Nicola. The second questions, do you have any references, especially in Europe, that SIS Save and Stop is already installed and approved by the forklift manufacturers? Yes. In Europe, we are now cooperating directly with the local headquarters of Stihl and Toyota, for example. And now we are starting also with other brands like Ungarisch and Linde and Crown, especially. Our system is approved and recognized as a standard accessory by Stihl and Toyota. So that means that all the brand dealers in the whole country can directly order our system from their own internal system direct to the headquarter. Recently, within the fact that they are all joining under the Kion brand, we have been rechecked for all the technical compliances with their own standards, and we have been approved again. We are now, together with our partners all around Europe, trying to make the same thing with their own local Stihl and Toyota dealers, and in some countries we are getting directly in touch with the local headquarters, with the importers. I see. So some of forklift manufacturers in Europe, such that you mentioned before, like Stihl, Toyota, and Joe Hendrick in Italy are already approved SIS Save and Stop as additional parts for safety at the material handling, right? Yes, correct. Okay. Jadi Save and Stop ini untuk di market Eropa, Bapak Ibu sudah disetujui, bahkan di-develop oleh Stihl di Italia, Toyota Italia, Joe Hendrick Italia juga. Selain daripada itu, Linde juga sudah memberikan green light kepada SIS Save and Stop ini untuk menjadi additional safety part di material handling. Selain itu, sistem ini juga sudah diinstal di beberapa negara lain seperti Spanyol, Prancis, Ceko, Portugal, dan juga ada di China sebagai part of Asian representative. On the other hand, sistem ini juga sudah disetujui oleh Kion Group, di mana Kion Group ini merupakan provider forklift terbesar di Jerman. Okay, the last most asking questions is, can the system be affected by external elements? As every technology, also ultrasonic has his own interaction with the environment. It's also true that ultrasonic technologies is one of the most reliable one on that side, because if we imagine that we can find ultrasonic technologies, for example, basically now on every car for the parking assistance systems, the only thing that can really disturb a ultrasonic sensor is are noises covering a wide frequency range, as can be very strong compressed air noise, for example. But the sensor cannot be affected by light conditions, by fog, by all around. Most reliable technologies now you can find on the technological panorama, basically. Oke, jadi teknologi dari SIS ini sudah menggunakan teknologi ultrasonik yang
sudah sangat reliable. In conclusion dari dari yang sudah Nicola sampaikan bahwa sensor ini tidak terpengaruh pada kondisi cahaya, suhu maupun debu, juga uap ataupun kabut. Tetapi jika SIS ini melewati area yang memiliki noise level yang cukup tinggi, kemungkinan ini akan sedikit terganggu. Contohnya misalnya material handling Bapak yang sudah diinstal dengan SIS Save and Stop ini melewati area dengan noise level yang cukup tinggi, misalnya melewati kompresor. Maka kemungkinan besar suara dari atau alarm dari Save and Stop ini jadi meredup, tidak terdengar maksimal karena kalah dengan suaranya kompresor yang ada di sekitaran area tersebut. Seperti itu. Mungkin untuk sesi rear radar sensor question and answer ini kami sudahi di sini, Bapak dan Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat lanjutkan, tuliskan di chat box mengenai pertanyaannya. Nah, nanti akan kita lanjutkan kembali di sesi Q&A setelah Pak Adi menyampaikan materi yang selanjutnya. Nicola, we would like to say thank you very much for your participation in our webinar today, and you are pleased to enjoy the webinar. Dan Pak Adi, silakan melanjutkan kembali. Thank you very much, Nicola. I'm really sorry that your time is very limited here. Yeah. No, don't worry, don't worry. It's okay. It's okay. Yeah, okay. Later we make a webinar special for the SIS Save and Stop because I'm sure it's very, very interested. Okay, thank you very much. Thanks to you. Bye-bye. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan safety teknologi yang berikutnya, yaitu vehicle monitoring system. Atau kita memakai kit roller atau power fleet LCD 601. Nah, apakah ini vehicle monitoring system? Yang pertama, fiturnya saya jelaskan, yaitu tidak diperlukan kunci starter lagi, tapi akses forklift start on atau off menggunakan kartu atau password sebagai safety dan juga menambah accountability. Jadi semua ke-record, kapan dia start, kapan dia memakai forklift, akan ke-record, siapa orangnya yang memakai akan ke-record. Dan yang kedua, tidak digunakan lagi checklist dengan kertas. Karena saya menemui di banyak tempat semua menggunakan checklist kertas. Misalnya cek ban oke, rem oke, lampu belakang oke, dan lain-lain. Tapi ini semua by system. Dan ketika not oke, langsung di-email ke supervisor atau mekanik dan bisa langsung dilakukan tindakan service maintenance terhadap forklift. Dan yang ketiga, speeding accountability atau ada monitoring speed. Jadi jika operator mengendara dengan overspeed, apabila ada warning dia abaikan, bahkan ini bisa menghentikan forklift. Ketika dihentikan karena dia melanggar speed dengan grace period atau periode tertentu, maka operator tidak bisa menyalakan lagi. Hanya supervisor atau manajer yang bisa menyalakan forklift. Sehingga ini langsung ketahuan siapa operator yang bertindak ugal-ugalan. Dan berikutnya, vehicle monitoring system ini mendeteksi jika terjadi benturan atau berkendara secara ugal-ugalan. Biasanya kan ada manuver belok, kalau dia nggak memperlambat speed forklift, manuver itu akan mengakibatkan goncangan yang keras, dan itu akan kerekam oleh sensor, sehingga memberikan peringatan dan report langsung kepada supervisor atau manajer. Dan berikutnya yang kelima, yaitu maintenance due date warning, yaitu memberikan peringatan akan maintenance yang perlu dilakukan. Karena maintenance yang kurang baik menyebabkan kerusakan, menyebabkan bahaya. Dan yang keenam, peringatan terhadap SIO, surat izin operator. Ini tentu sangat baik untuk reminder. Dan berikutnya tampilan dashboard display kita bisa akses ke cloud. Jadi internet base kita bisa akses dari HP, handphone, atau PC, personal komputer di kantor kita. Jadi kita bisa lihat dashboard ini menunjukkan
berapa benturan yang terjadi, efisiensi dari mesin forklift itu runtime dan work time-nya akan ketahuan. Jadi supervisor atau manajer warehouse gudang akan tahu bahwa penggunaan forklift apakah dalam ketentuan yang sudah baik dan apakah sudah efisien. Bisa kelihatan semua dari dashboard display ini. Oke, ini video dari operasi atau tombol button daripada kit roller. Oke, itu video mengenai operasi atau tampilan daripada kit roller. Selanjutnya kita perkenalkan safety technology yang keempat atau MACQ, Industrial Safety Barrier, yang berfungsi sebagai crash protection. Nah, ini apa? Ini adalah material HDPE untuk pedestrian atau Industrial Safety Barrier. Menggantikan, misalnya biasa kita pakai pipa baja, pipa besi. Dan kenapa harus pakai HDPE? Untuk melindungi situasi berbahaya dan juga tidak merusak forklift atau kendaraan tersebut. Nah, MACQ atau Industrial Pedestrian Barrier, pertama kita jelaskan fungsi pertamanya yaitu sebagai people protection. Proteksi terhadap orang yang bekerja. Kunci dari proteksi ini adalah kekuatan yang melebihi resiko. Jadi kekuatan terhadap benturan dan tabrakan itu bisa melindungi pekerja. Dan yang kedua yaitu facility protection. Proteksi terhadap fasilitas kerja. Kecelakaan yang serius bisa mengakibatkan shutdown dari sebuah fasilitas atau pabrik. Sehingga biaya pemasangan barrier ini tidak akan berarti dibanding dengan akibat yang ditimbulkan bila tidak dilakukan proteksi. Jadi tentu supaya aman, gunakan proteksi yang paling reliable. Oke, next. Sebagai rack protection. Proteksi ketiga adalah sebagai rack protection, memberikan proteksi yang lebih baik daripada kita berharap tidak terjadi benturan. Jadi lebih baik kita memberikan proteksi jika terjadi benturan. Jadi pilihan kita apakah benturan itu terhadap rak atau racking atau terhadap proteksi itu. Nah, ini video singkat bahayanya jika terjadi benturan ke racking. Oke, sangat bahaya. Jadi pilihan kita memberikan proteksi atau membiarkan hal ini terjadi.
Next, video ini menunjukkan perbedaan penggunaan konvensional protection menggunakan besi atau baja yang seadanya dengan MACU Industrial Safety Barrier. You want me to hit it, buddy? Let's do it. That one stand up. That's a good one. I feel bad. Woo! That felt good. Ouch. That's a lot better than. Oke, selanjutnya safety teknologi yang terakhir atau kelima, yaitu True AI Camera. Ini mungkin tidak saya jelaskan panjang lebar di sini, karena ini merupakan pertama high-tech system, kedua zona based control, ketiga pedestrian safety, crane protection solution, loading ramp solution, dan berbasiskan artificial intelligence system. Tapi kami mengundang Bapak Ibu kalau ingin mengenal produk ini, high-tech ini, kita undang ke open house yang next akan kita informasikan selanjutnya. Tapi kita akan tunjukkan video mengenai True AI Camera, di mana kamera ini bisa mendeteksi dan membedakan antara human atau manusia dengan forklift atau mesin. Oke, sekian videonya. Oh sorry, masih ada. Nah ini bisa membedakan antara orang dengan forklift. Jadi kamera itu smart camera dengan pengolahan artificial intelligence system. Jadi saat orang berada dalam jarak yang berbahaya bisa didetek oleh kamera, bahkan bisa menghentikan mesin bila diperlukan. Atau solusi untuk crane. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, sekian sharing kami mengenai safety teknologi webinar. Selanjutnya kami kembalikan lagi ke Ibu Pinta. Oke, Pak Adi, terima kasih banyak nih. Banyak banget peserta semuanya antusias ya menanggapi presentasi atau informasi yang sudah di-sharing Pak Adi, baik dari safety technologies sampai dengan perangkat yang terbaru yang high-tech tadi ya Pak, ya, yang trio mobil tadi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Adi sebelumnya, bahwa mengenai trio mobil tersebut akan kita tampilkan pada saat kita open house nanti.
di Sispek. Namun sebelumnya izinkanlah kami untuk mengundang juga Bapak dan Ibu sekalian untuk datang ke Allpack Indonesia yang akan diselenggarakan pada hari Rabu 12 Oktober 2022 ini sampai dengan hari Sabtu 15 Oktober 2022 di JI Expo Kemayoran. Betul sekali Pak Adi, minggu depan. Jadi hari minggu depan di hari Rabu sampai dengan hari Sabtu kita ada di JI Expo Kemayoran. We have two open booth. Yang pertama itu kita ada booth untuk warehousing yang akan menampilkan produk-produk seperti HVLS fan, LED light, perlengkapan area warehouse termasuk dengan safety yang juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi, itu akan ada di Hall D. Juga selain itu kita juga open untuk booth packaging ada di area Hall A. Namun jika nanti Bapak ada kesulitan untuk mengakses Hall D atau untuk kesulitan mencari Hall D-nya ini di sebelah mana gitu ya, Bapak dan Ibu misalnya sudah ada di area Hall A, please feel free untuk datang ke booth-nya Sispek di Hall A, dan kami akan membantu Bapak Ibu untuk escort menuju Hall D dengan senang hati. Next-nya kami juga mengadakan open house yang insya Allah nantinya akan diselenggarakan pada bulan November 2022 bulan depan tepatnya, di warehouse kita, di kantor kita di BSD, di Tangerang. Kemudian untuk di Surabaya juga kami akan mengadakan open house. Rencananya akan kami lakukan di bulan Desember tahun 2022 tahun ini. And the last one, untuk mengakhiri road trip open house kita untuk safety technologies akan kita adakan di Pekanbaru pada bulan Januari tahun 2023. Untuk tanggalnya nanti akan kami informasikan menyusul kepada Bapak Ibu. Please stay tune and keep contact with Sispek. Kemudian mungkin dari tadi Bapak dan Ibu juga was wondering ya, bisa nggak ya saya melakukan demo atau trial on-site nih dari Sispek mengenai produk-produk safety yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Adi, yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh Pak Adi. Bapak dan Ibu, please feel free untuk scan barcode ini untuk diisi data-datanya untuk request trial on-site. Atau nanti bisa kita email atau ya nanti akan kita share juga kepada Bapak Ibu setelah ini. Tapi jika Bapak dan Ibu berkenan untuk mengadakan trial, request untuk trial di area Bapak dan Ibu untuk melihat secara langsung whether this is effective or not at your site di area Bapak atau Ibu, please feel free untuk scan barcode ini, diisi semua dokumennya, maka kami akan membantu untuk membuatkan schedule untuk trial arrangement dan discussions further untuk safety technologies by Sispek. Bapak dan Ibu tidak perlu worry karena trial ini sifatnya free, jadi there's no such a charge for this trial. No safety, no pain, no safety, no pain. Ya, kita akan segera masuk ke sesi Q&A. Banyak banget nih Pak Adi, semua pesertanya antusias banget sama materi yang sudah Pak Adi sampaikan. Kita akan coba satu persatu bahas dari pertanyaan partisipan ini. Yang pertama itu kalau boleh saya sampaikan, ada pertanyaan dari Pak Robi dari Jarum. Pak ini. Jarum. Ya Pak. Kudus. Betul, dari Kudus ya Pak Robi ya? Halo, iya Bu, dari Kudus Bu. Ya Pak. Nih Pak Adi ada pertanyaan dari Pak Robi. Bagaimana sistem type tag atau watch type tag-nya ataupun helmet, pokoknya yang menempel pada pedestrian itu dapat memberikan safety. Apakah beacon akan berbunyi apabila didekatkan dengan tag? Iya, betul. Break. Mungkin. Oke, kita siapkan unitnya. Nanti kita show sebentar unitnya bagaimana dia bekerja. Jadi pada dasarnya semoga ini bekerja. Karena tadi baterainya lupa cas. Oke, nah, tapi ini suara kita matikan ya Bapak Ibu. Jadi ini setting, nah kita setting 1 meter. Saya sengaja 1 meter karena jangkauan dari kameranya hanya 1 meter. Nah, kalau dia mendekat, sebentar, 1, 2. Posisinya yang station di tembok ceritanya tadi ya. Jadi misalnya saya sebagai forklift. Nah, waktu saya dalam jarak ya jauh,
dia mati. Tapi ketika forklift dalam jarak jangkauan terhadap, ya, jadi ini kita pasang di Dinding. fixed station, dinding, blind spot atau pedestrian area. Jadi dia, nah ini jaraknya sekitar 1 meter. Jadi seperti itu. Nah, jarak ini kita bisa setting mau 1 meter, 2 meter, sampai 50 meter. Cuman ini bunyinya coba Kalau dinyalain. semakin mendekat, intensitas lampunya juga semakin ini ya Nah. Pak Adi ya? Iya. Gitu. Oke, bentar. Oke. Nah, cara kerjanya seperti itu. Kita juga bisa pakai tag. Tag-nya juga sama. Jadi kalau jarak, misalnya tag ini kita setting jaraknya 5 meter, berarti kalau personel yang bawa tag ini terus berada di radius 5 meter daripada forklift akan berbunyi, bergetar, berbunyi, forklift juga bergetar, berbunyi. Jadi solusi ini akan lebih baik dan memberikan awareness terhadap bahaya daripada misalnya kita kasih bunyi dan suara secara terus-menerus ke forklift. Jadi dengan bunyi yang terus-menerus, mereka akan mengabaikan bunyi dan peringatan itu sendiri. Tapi kalau ini ketika berbunyi berarti ada bahaya. Jadi memberikan awareness, ya betul ya. Betul. Oke, thank you. Ya, Bagaimana, terima Pak kasih Robi? Pak ya. Ya. Udah jelas ya. Terima kasih Pak Robi atas pertanyaannya. Kemudian next-nya ini ada pertanyaan dari Pak Danar dari HMS. Pak Danar dari HMS mana nih Pak? Dari Kerawang apa dari Surabaya Pak? Surabaya. Surabaya. Oh Surabaya, baik. Tadi nih Pak Danar ini tertarik dengan sistem auto gate-nya yang tadi sudah disampaikan sama Pak Adi. Oh ya. Itu menggunakan material apa Pak Adi nih? Nah, auto gate kita ada pilihan misalnya pemasangan kita menggunakan McQ pedestrian barrier. Jadi berarti kalau McQ pedestrian barrier itu gate-nya memang steel gate dengan powder coated, tapi dia beberapa tiang barriernya adalah McQ pedestrian barrier. Tengahnya itu tetap metal, tapi di luarnya ada HDPE cover. Nah, untuk development kita, auto gate itu bisa hanya menggunakan steel pipe yang biasa digunakan di pabrik, tapi kita kombinasi dengan electromagnetic lock. Jadi seperti itu, Pak. Kurang lebih seperti itu. Artinya kalau ketabrak sama forklift dampaknya apa, Pak? Oh, kalau yang pedestrian barrier McQ, kalau tertabrak forklift sesuai dengan video yang kita perlihatkan tadi, dia akan absorb power dari forklift. Kondisi bolting atau anchoring itu biasanya kita tetap stay dengan keadaan yang baik gitu loh. Jadi dia ada semacam absorb power, tapi tidak merusakkan dari sisi forklift ataupun barriernya. Cuman memang benturannya memang tergantung Pak, seberapa keras benturannya. Jadi kalau memang sengaja dibenturkan ya memang kemungkinan akan ada kemungkinan sampai ambruk sih enggak, tapi akan miring karena dia elastis. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, kita coba. Ini ada pertanyaan, Pak, dari saya, Pak. Monggo Pak Fahmi. Fahmi, BNI Lamongan, Pak. Oh ya, Pak Fahmi, monggo Pak Fahmi. Saya ada cukup tertarik lah sama dengan yang control controller tadi ya. Karena untuk di tempat kami itu banyak juga untuk forklift, baik forklift yang diesel maupun forklift elektrik ya. Jadi untuk memudahkan pengendaliannya kita cukup tertarik untuk yang controller tadi. Itu nanti kalau model controller tadi itu nanti untuk yang wiring secara elektrik itu nanti dari pihak suspek ya Pak, atau
dari Sispek itu hanya ngasih kontrolnya aja, kita pasang sendiri atau bagaimana? Oh iya Pak, kita yang pasang, full Sispek yang pasang, bahkan Sispek yang memberikan garansi apabila ada dalam jangka periode garansi kan biasanya 1 tahun gitu. Jadi kalau ada sesuatu trouble kita datang, dipanggil kita datang. Tapi memang misalnya kita ada tem apa aja Bu Pinta untuk barang-barang safety teknologi kita. Oke, biasanya kalau kayak gitu sih kita ada service levelnya ya Pak ya, based on jarak dari coverage dari office kita. Misalnya kalau 40 sampai 60 km dari site office-nya terdekatnya Sispek itu biasanya response time-nya 6 jam. Enggak, maksudnya untuk pembelian bisa atau rental. Untuk pembelian, untuk skemanya sendiri Pak, itu kita ada 2 macam. Jadi Bapak bisa skema purchase ataupun skema rental. Nah. Tapi kalau purchase maka semua instalasi akan dibantu oleh Sispek Pak, termasuk sampai ke connection sampai dengan juga Bapak login ke cloud base-nya tadi. Juga untuk maintenance karena itu sifatnya cloud base, maka itu ada yearly subscriptions biasanya Pak. Yearly subscription-nya itu berdasarkan jumlah forklift dikali jumlah forklift Bapak, seperti itu per tahun X rupiah misalnya, seperti itu. Ya, jadi kalau saya jelaskan lebih detail sedikit, jadi kalau purchase warranty tetap setahun. Tapi tahun kedua ke tahun ketiga kita bisa engage maintenance kontrak. Jadi service installation service semua dari Sispek Pak, jangan khawatir. Nah, ada skema rental. Nah, rental lebih menarik lagi. Begitu rental Bapak rusak, langsung kita replace unit baru gitu. Nggak pusing-pusing lagi. Semua manage perawatan by Sispek. Nah, itu. Tapi selama ini Sispek pernah pasang di forklift apa aja, Pak? Kita pasang di South Pacific Lansing atau apa itu ya namanya? South Pacific Viscose Lansing di Purwakarta itu mesinnya forklift diesel ada, gas ada enggak ya? Elektrik, baterai banyak. Mereka ada 60 unit kalau nggak salah. Awalnya kita pasang sekitar 40, mereka tambah 20, terus BASF Chemical di Raya Bogor itu berapa unit ya, Jesse? Sekitar 8 atau 10 lah, sekitar itu. Itu kombinasi Pak, diesel, elektrik atau gas nggak masalah. Karena itu memang vehicle monitoring. Bukan sensor, tapi memang dia ada sensor untuk over limit, detect speed, dan sensor untuk detect benturan. Tapi gini, kit roller atau vehicle monitoring itu tidak bisa membuat slowdown atau menghentikan, tapi menghentikan ketika kita melanggar speed yang ditentukan gitu. Bukan ketika ada bahaya gitu. Maksudnya dia melanggar aturan. Ya. Mungkin bisa demo dulu Pak ya ke tempat kami Pak ya. Boleh Pak, Oke. dengan senang hati. Nanti mohon bantuannya untuk mengisi form yang tadi ada di barcode tadi ya Pak ya? Di Atau Surabaya ya Pak ya? kita tampilkan lagi. Ya kita head office-nya Surabaya Pak. Beberapa kali nggak pernah trial Sispek sih Pak. Ya dicatat nih, tim Surabaya mana nih? Nggak ada yang muncul ya. Pak Fahmi, BMI Lamongan. Oke. Benar ya, Oke, next. Terima kasih ya Pak Fahmi untuk pertanyaannya. Kemudian kita lanjut, ada pertanyaan sambungan lagi Pak dari Pak Danar. Untuk satu aplikasi anti collision dapat mengcover maksimal berapa kartek? Ada limitation-nya nggak nih Pak kalau anti collision? Tanpa limitasi. Nggak ada. Nggak ada limitasinya Pak Danang. Pak Danar, sorry. Kemudian untuk autogate Pak Adi, bagaimana respons autogate bila ada 2 forklift atau forklift ini urut-urutan datang terus, jalan terus gitu? Autogate-nya itu jadi nutup terus atau dia akan sequence terbuka, tertutup seperti itu? Gini, memang ada beberapa case yang kita pikirkan karena memang kita memberikan solusi Pak atau sistem. Jadi ini sebetulnya memang seperti permainan logic program atau logic safety dalam hal ini. Jadi kita bisa kombinasikan misalnya ada satu kendaraan forklift
lewat dalam radius 10 meter, dia tertutup. Ketika dia melewati ini, otomatis kan bisa terbuka gitu. Tapi misalnya kita bisa juga kasih delay time. Jadi mau nggak mau memang nanti pemasangan seperti ini memang sempat kita bahas bahwa ada pertanyaan juga dari tim kita kebetulan bahwa misalnya ini safety gate-nya berhadapan-hadapan. Jadi ketika orang menyeberang, jadi ketika dia membuka safety gate 1 mau menyeberang tiba-tiba ada forklift mendekat. Nah, safety gate yang di depannya kan tertutup. Nah, itu nggak boleh terjadi memang. Jadi mau nggak mau memang ini tugas kita sebagai engineering control. Kita melakukan sistem analisa dan membuat programming logic yang harus pintar gitu. Jadi kayak artificial intelligence. Jadi kalau ada forklift 1, forklift 2, pasti kita ada grace period. Tapi memang kalau misalnya forklift 1 dengan forklift 2 dalam jarak 1 menit ya lebih baik kita buka gitu loh. Mungkin kita harus hitung kalau misalnya ketika orang menyeberang di gate 1, dia berapa detik sampai ke gate 2 itu nggak boleh tertutup. Nah, itu hal-hal itu logik itu akan kita tambahkan, Mbak. Tapi tergantung situasi dan kondisi dari area kerja. Oke, thank you Pak Adi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Anton Winoto dari Surya Pamenang. Nah, untuk forklift yang masih menggunakan bahan bakar solar nih Pak Adi, apakah sudah bisa diaplikasikan dengan sistem radar sensor ini? Nah, ini pertanyaan menarik karena memang kita masih belum, Pak, masih develop. Kita akan datangkan unit untuk speed saver atau speed limiter. Jadi untuk diesel ini masih challenging karena untuk menghentikan diesel forklift itu nggak boleh sembarangan. Konsepnya nggak boleh sembarangan karena akan membahayakan sendiri dari kendaraan tersebut. Ini memang underdeveloped. Sementara yang kita sarankan untuk diesel atau gas forklift masih hanya peringatan saja tanpa memberikan slowdown atau stop untuk rear radar sensornya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Fahmi Amran. Apakah sensor ini bisa berfungsi di area cold storage, Pak? Let's say pada suhu -5 sampai -20. Pertanyaan baik. Kayaknya minus masih belum. Ada tertentu, sebentar saya cek dulu ya Pak ya. Atau mungkin kita kasih jawaban by WA atau by email terpisah ya. Tapi coba saya buka di dokumentasi. Tapi memang cukup challenging untuk -20 itu. Oke, mungkin next pertanyaan dulu. Oke, Pak Fahmi izin kami nanti akan follow up kembali ya Pak untuk pertanyaan Bapak ini. Kami akan lanjutkan dulu untuk pertanyaan yang selanjutnya. Apakah dari Pak Rizky Widagdo, apakah sinkronisasi dapat dilakukan masing-masing unit khususnya untuk gate? Mohon maaf Pak Rizky, apa masih ada di tempat Pak Rizky? Halo, ya masih Bu. Pak, mohon maaf ini untuk sinkronisasi yang Bapak maksud apakah mengenai anti collision yang stations disambungkan dengan auto gate tadi Pak? Maksud saya kan tadi didemokan di video itu ada gate otomatis untuk masing-masing forklift ya Bu ya. Jadi nanti auto open atau auto close gitu kan. Nah, kalau kita kasih akses terbatas untuk beberapa forklift yang bisa masuk ke gate itu, apakah di dashboardnya bisa diatur untuk unit ini tidak diberikan akses atau untuk unit yang lainnya bisa diberikan akses atau seperti apa Bu untuk pengaplikasiannya? Oke, gimana Pak Adi? Oke. Pertanyaan menarik. Berarti memang saya beberapa kali menemui kayak penggunaan forklift ini hanya di warehouse A, forklift ini di warehouse B. Jadi dia nggak boleh masuk ke warehouse A atau warehouse B. Sebentar, secara logik. Entek dataku nek ngene.
sorry Pak, karena ini saya butuh untuk membuka file software dan saya harus coba simulasi misalnya satu ini jaraknya berapa, apakah boleh ini saya disable terhadap unit ini. Terus terang ini baru pertanyaan yang baru Pak, dan pertanyaan yang sangat menguji kita. Ini bagus banget. Pertanyaan Bapak ini sulit seperti lagunya Rehan ini. Nanti saya ini ya Pak ya, kasih waktu ya Pak ya. Iya Pak, kalau saya kepikiran sih. Oke. Saya buka softwarenya, saya pastikan apakah bisa untuk misalnya ini kan beacon A, beacon B, beacon A hanya boleh akses di beacon atau ya di A. Kalau B bisa akses di B. Nah itu nanti saya pastikan secara software. Mungkin bisa dicatat ya. Udah dicatat ya, Pak, nanti dicatat ya sama yang cold storage itu. Tapi untuk cold storage sih kurang lebih sih suggest kita masih di +5. Berarti cuma di Iya, Anterum aja Anterum. paling ya Pak Adi ya? Anterum. Untuk yang sampai minus, kayaknya harus kita develop lagi untuk anti collision cold storage. Kalau memang ini ada keperluan, saya akan buat ke maker. Ya, Pak Adi. Iya Pak. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Pak Denny Firdaus. Pak Adi, kita ini setiap Ya. tahun pasti ada audit eksternal. Tidak masuk. Gimana caranya menunjukkan evidence bila auditor ingin melihat free checklist forklift jika menggunakan pit roller? Oh iya, itu pertanyaan bagus. Saya bisa buka ya sebentar. Tapi sebentar. Saya akses di. Jadi sebenarnya mungkin data-data yang tadi ditanyakan oleh Bapak Denny ini mungkin bisa kita cek atau kita ekstrak gitu ya Pak Adi, maksudnya dari Cloudbase itu ya? Iya. Jadi basically itu bisa Pak. Basically kita bisa ekstrak di Cloudbase. Sebentar ini saya coba buka dulu. Nah ini saya show tampilan dari Infomatic. Bapak Ibu mohon informasinya apakah layarnya sudah berubah untuk tampilan Oh Infomatic? sorry Belum. belum share screen. Oke. Screen 2. Oke. Nah ini share screen. Kalau sekarang bagaimana Bapak Ibu, sudah tampak info Udah. layar Infomatic? Oke. Iya. Nah Berarti ini kita melihatnya dia harus connect ke forklift kita gitu. Forklift yang kita pasang sistem ini. Jadi gini Pak, kalau kita pasang vehicle monitoring system, kita harus langganan atau subscription cloud base. Jadi ada software atau program yang ditaruh di cloud dan bentuknya seperti ini. Dan ini mau berapa forklift kita tersambung, ini kelihatan di sini. Nah, kalau seperti ini berarti 9 forklift yang tersambung di dashboard ini. Jadi ini software ini masih berbayar dan subscription-nya yaitu misalnya kita mau langganan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi kita bisa masukkan jumlah forklift, mau jumlah operatornya berapa kita bisa masukkan sesuka hati. Tapi kalau jumlah forklift akan berpengaruh kepada biaya langganan. Nah, begitu kita melakukan checklist, dia akan masuk ke checklist, Pak. Kita tinggal klik. Nah, kita bisa langsung create. Misalnya kita generate PDF report. Nah, ini seperti ini tampilannya. Kita bisa langsung download sebagai PDF. Nah, ini ada checklistnya, Pak. Tapi ini mungkin hanya show
kita masih dummy software, jadi nggak ada isinya. Tapi sebetulnya nanti di sini ada isinya, Pak. Checklistnya ada isinya per item forklift atau per operator kita bisa. Jadi seperti Per tanggal lah, per date ya. Per date, ya, per kemudian tanggal kita kan bisa. Misalnya, betul. Misalnya kita mau set tanggal ini sampai tanggal 6 Oktober. Jadi berdasarkan kendaraan atau forklift, terus kita langsung generate thread. Nah, seperti ini. berarti bisa desain itu bisa kita setting lah ya. Ya, Apa? nah ini keluar ini, Pak. Checklistnya keluar semua. Ini pas berarti lolos. Oke. Kalau ada yang nggak pas ya berarti misalnya kondisi ban udah nggak bagus, berarti harusnya not pas. Ya. Berarti dari checklist itu kan ada berapa item. Contohnya kalau dari Disnaker kan ada sekitar 25 item yang harus dicek gitu kan. Ya. Itu tuh kita yang setting atau memang udah betul, gimana? betul, Pak. Itu dari customer sendiri yang setting mau 25 item checklist, mau 50 item checklist, bahkan mau 100 ya, tapi biasanya kan sekitar puluhan kan, 20, 25 itu. Ya, Itu ya, terserah, menurut kita ngetik sendiri, Pak. Ya. Oke. Oke, itu. Oke, Pak Andi, makasih. Ya, sama-sama, Pak. Oke, untuk next question, Pak Adi, kalau misalnya mau pakai sensor-sensor yang tadi sudah Pak Adi tawarkan nih, whether itu anti-collisions ataupun rear radar sensor, itu bisa nggak sih dipakai di forklift yang sekarang gitu? Apa perlu customer ini ganti forklift yang paling baru? Oh, sebetulnya enggak. Cuman gini, memang misalnya rear radar sensor, Bapak Ibu kepingin feature slow down dan stop, itu memang terpaksa harus kita cek tipenya dan modelnya. Hanya electric forklift ya, baterai forklift ya. Diesel kita masih belum bisa untuk slow down dan stop, hanya memberikan peringatan. Jadi sebetulnya nggak harus terbaru. Nah, bahkan tadi waktu kita show trial kita di warehouse kita itu brand China bahkan itu, Pak. Itu tahun berapa ya? Udah lama banget tuh. Lupa saya, mungkin hampir 10 tahun ya. Itu aja udah hampir 10 tahun, Pak, waktu kita trial itu. Unit yang kita trial, dan itu kita bisa stop. Tapi kita nggak bisa slow down terus terang. Kita hanya bisa stop. Karena kalau unit elektrik atau battery forklift, untuk stop itu gampang, tinggal cut di gasnya. Dan itu nggak mempengaruhi performa dari mesin. Ya. Oke. Melanjutkan pertanyaan dari Bapak Radita Mahendra. Untuk rack protector, jenis rack protector seperti apa sih Pak Adi yang safety menurut Pak Adi, yang paling safety? Rack protector. Nah, ini terus terang mengenai rack protector itu mana yang paling efektif itu kita harus survei, Pak. Jadi misalnya ada penggunaan Bapak rackingnya, ada taruh palet di lantai, ada yang taruh palet di atas lantai. Mungkin sorry, Pak Julius bisa bantu, Pak. Julius ini rekan saya, Pak. Dia di stay-nya di area Surabaya. Ya, Jul, Pak. mungkin Yuk. bisa bantu, Jul. Sorry, gimana Pak? Jadi pertanyaannya untuk rack protector tipe apa yang paling safety atau paling cocok untuk dipasangkan gitu loh, atau diinstal. Makanya saya tadi bilang kan tergantung penggunaan customer. Tergantung jenis rackingnya juga, Pak. Iya. Jadi gini Pak, yang di tempat kami itu ada dua-duanya. Jadi ada yang di materialnya itu ada di floor sama ada yang di beam. Jadi ya ada, semuanya ada gitu. Oh, ada yang di floor dan di beam. Terus terang kan gini Pak, kalau yang di floor itu kita nggak bisa pasang yang di bagian floor, itu ada crash barrier, yang floor crash barrier itu kita nggak bisa pasangkan. Karena kalau dipasang, Bapak nggak bisa ngambil palet yang di lantai. Iya, betul. Nah, itu kita pasang racking
protection guard di tiang samping kiri kanannya. Iya, betul. Juga iya. Misalnya di tiang atasnya yang bagian pos gitu kan, ya. Pos. Ya, di bagian frame-nya itu dipasang pelindungnya sama sepatunya itu diganti, Pak. Karena di tiang sepatunya diganti pakai yang punya McGill itu. Nah, itu Pak. Kalau memang ini ya kita butuh survei ya Pak. Kita lihat situasi dan kita bisa adjust solusinya. Misalnya, oh kita pasang floor crash barrier, kita pasang post guard, kita pasang ini. Nah, titik-titik itu, titik mana yang bisa kita pasang dan kita kasih safety. Gitu Pak. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Baik, melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Apakah sudah pernah memasang pada forklift sewa, misalnya dari vendor? Apakah diperbolehkan dari pihak vendor atau tidak? Kebetulan gimana Pak Adi ya? Kalau untuk yang di reference customer kita sebelumnya, untuk yang di South Pacific Pisos itu juga tadi yang 60, sekitar 60 unit itu juga forkliftnya unit rental ya. Pak Adi ya? Sebetulnya kebanyakan sih Pak, unit yang kita pasang misalnya vehicle monitoring atau kit roller, 60 unit, itu rental semua mereka. Terus di BASF Chemical mereka juga rental. Dan kemarin kita pasang di mana ya, Syngenta itu juga rental. Kebanyakan semua rental Pak. Dan kita ada misalnya kerjasama dengan Satria Piranti. Cuman memang kemarin ada beberapa hal di satu customer kita masih stuck karena tipe forkliftnya mungkin saya sebut ya, tipe forkliftnya Toyota, saya lupa tipenya, apa brandnya Toyota. Kita masih belum nemu cara untuk slow down-nya. Karena memang misalnya wiring diagramnya masih belum ketemu, terus kita juga butuh trial gitu Pak. Tapi kemarin di brand Hangcha China itu di satu customer kita Cilegon ya, kita udah trial dan kita juga udah dapat green light dari Hangcha-nya China sendiri, oke, nggak apa-apa dipasang gitu. Seperti itu sih Pak. Cuman kalau hanya memberikan sinyal misalnya, oke waktu mundur ada halangan 1 meter atau setengah meter, kita kasih critical suara bunyi, kita nggak melakukan slowdown dan stop, itu pasti oke sih Pak, nggak ada masalah. Cuman memang challenging kalau kita mau slowdown dan stop, karena kita harus kerjasama dengan unit rental atau rental providernya. Ya. Betul sekali Pak. Biasanya memang kalau kita berkaitan dengan pihak lain lagi yang mana merupakan owner dari unit tersebut, biasanya kita akan discuss dulu untuk duduk bersama dengan antara customer-nya, user-nya, Syspecs, dan juga vendor forklift-nya. Jadi di situ kita akan samakan persepsi dulu nih mengenai produk ini itu nanti sistem kerjanya seperti apa, sehingga nanti semua sama-sama memahami prinsip kerjanya seperti apa, dan harus semua memahami bahwa si attachment ini sebetulnya tidak akan berpengaruh terhadap baterai forklift ataupun performance dari material handling tersebut, seperti itu. Jadi biasanya kita akan ada pre-discussion dulu sebelum melakukan instalasi atau demo di unit rental di customer area, seperti itu. Sebetulnya ini saya tambahin, kemungkinan nanti kita bicarakan dengan rental company, kita bisa kerjasama misalnya tiap mereka rental forkliftnya kita pasang unit kita by Syspecs, tapi rental cost-nya masuk ke rental forkliftnya, itu juga bisa, itu nggak masalah itu. Tinggal kita bicarakan third party mau nggak mau. Jadi maksudnya Pak Adi nanti ketika customer mau misalnya renewal atau tambahan rental forklift baru itu langsung minta di-includekan dengan whether itu SIS sistemnya Syspecs ataupun anti collision seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi investment itu ada pada vendor forklift rental? Iya, betul. Khusus yang rental solusinya seperti itu. Oke. Oke, untuk next question, apakah sensor ini berlaku untuk di ketinggian juga? Oh ya,
berlaku karena satu customer kita dipasang di crane. Maksudnya betul ya Pak ya, di crane ketinggian gitu kan, kita bisa pasang tuh. Dengan Ya. Ibu Widya Kasman. Ya Pak, maksud saya itu. Jadi ketika waktu di crane itu lewat dari berapa meter misalnya itu bisa bunyi atau seperti apa kayak gitu? Iya, bisa. Untuk khusus crane kita banyak solusi Bu, dengan anti collision ini atau dengan lampu laser. Jadi di bawah itu kelihatan kalau crane itu jarak, misalnya lasernya kita kondisikan dalam jarak 3 meter itu kasih tanda. Atau kita hanya pasang bunyi gitu. Jadi kalau dia lewat dalam jarak 5 meter misalnya udah berbunyi, orang harus clear dari area yang dilewatin oleh crane. Itu memang banyak yang minta. Kemarin kita di Kerawang ada satu customer kita. Gitu. Oke Pak, makasih Pak Adi. Ya, sama-sama. Thank you, Ibu. Selanjutnya dari Pak Warno. Safety controller sumber listriknya ini dari mana Pak Adi? Diambil dari listrik forklift atau di charge. Kemudian kalau misalnya baterai mati atau listrik mati, controllernya mati, apakah data terrecord masih menyimpan? Nah ini kayaknya relate into controller kayaknya ya Pak ya? Iya, kalau controller itu ambilnya tetap dari forklift. Jadi boleh saya katakan semua enggak ya? Semua sih, semua unit safety technology yang saya jelaskan tadi itu semua diambil powernya dari forklift. Karena kita butuhnya memang kalau forklift nyala, dia ikut nyala. Forklift mati, dia harus ikut mati. Kalau enggak berisik banget nanti. Kalau mati tiba-tiba tetap bunyi, jadi aneh. Nah, kita tetap ambil dari power dari forklift itu sendiri. Nah, controller misalnya dia nggak dapat tegangan, dia mati. Datanya itu semua tersimpan. Oh ya, yang saya lupa, controller itu butuh akses WiFi. Jadi mau nggak mau, ketika kita pasang controller, vehicle monitoring, setiap area kita harus ada akses WiFi. Tapi itu nggak harus. Misalnya gini, warehouse A jaraknya jauh 1 km atau 2 km. Misalnya di sana nggak ada akses WiFi, ya nggak apa-apa. Dia tetap kerja di sana. Semua record itu masuk, memorize ke memori, nggak akan hilang. Begitu dia balik ke area yang ada akses WiFi, langsung data kekirim karena datanya kecil, kirimnya cepat, uploadnya cepat itu. Jadi seperti itu. Ada potensi delay kalau misalnya WiFi-nya itu nggak banyak ya Pak WiFi point-nya. Betul, potensinya yaitu apa? Nggak real time. Jadi misalnya dia melanggar speed, harusnya kan misalnya dia berhenti real time kirim ke supervisor, mungkin langsung kasih teguran, jadinya dia masih nggak real time, mungkin masih bisa sembunyi dulu operatornya. Tapi namanya tercatat. Kalau real time kayak gitu berarti misalnya tadi Pak Adi lihat gitu Pak Adi mau negur forklift driver yang bersangkutan itu berarti bisa lewat device itu gitu kan ya? Iya, betul. Bisa. Kita bisa kirim message ke device itu. Pertanyaan selanjutnya yang kedua dari Pak Warno, Pak. Kalau di tempatnya Pak Warno ini dindingnya itu sandwich panel, itu bisa diinstal dengan safety barrier kah? Safety barrier. Sebelumnya aku boleh tanya dulu nih sama Pak Warno, safety barrier seperti apa nih yang Pak Warno maksud? Apakah pedestriannya ataukah crash barrier-nya? Karena safety barrier-nya ini cukup tadi coverage-nya cukup banyak ya, seperti itu Pak. Halo, selamat sore Bu. Ya, sore Pak. Ya, Pak Adi, tanya di sini di tempat saya kan ada yang namanya itu ruang chamber. Ruang chamber itu semua itu dindingnya dari sandwich panel. Nah, cuma kapasitas untuk space yang di tepi yang ke panel itu sedikit, sekitar 20 cm ya. Tadi saya lihat itu di safety barrier-nya kan bisa dipasang ya, cuma hanya sedikit yang paling bawah. Nah, ini kan rentan kan yang di tempat kita kan itu pengisian itu box-box besar pakai forklift masuk. Nah, takutnya di kita sih waktu forklift manuver, kemudian mungkin vlognya nabrak dinding yang bagian atas atau bagian bawah, kita nggak tahu. Nah, itu yang kita minta itu bisa nggak kalau barrier itu melindungi seluruh dinding yang di sandwich panel itu Pak? Iya, memang itu
pernah kita alami waktu kita visit ke customer, memang nggak bisa semua kita bisa lindungi. Memang bagian depan forklift itu masih satu hal yang tergantung dari visibility dari operator forklift tersendiri sih Pak. Jadi memang itu nggak akan mungkin kita proteksi semua. Ada solusi nggak Pak? Kalau misalnya kayak kasus seperti itu kita harus pakai safety seperti apa Pak? Mau nggak mau hal seperti itu Pak, biasanya kan kalau misalnya operator forklift itu terhalang oleh barang yang diangkat, ya kita pasang kamera mau nggak mau Pak. Misalnya kamera di bagian depan yang atas yang bisa dia tetap nggak menghalangi atau mendapat pandangan di depan produk gitu. Mau nggak mau kamera itu solusinya. Tapi ya itu sih harus survei tergantung dari titik-titiknya dan juga tergantung dari luasnya area pabriknya. Kalau kita pasang crash barrier memang akan mundur. Misalnya crash barrier harus ada di depan 1 meter dari sandwich panel. Memang nggak efektif. Jadi Makan ada tempat buang, ruang berarti ya Pak? iya, buang space. Ya mungkin ada teknologi lain nanti Pak, saya tunggu mungkin dari spek selanjutnya. Tapi sebetulnya gini Pak, kalau sandwich panel itu kan kalau kita takut bagian fog, itu sebetulnya kan kalau dia membawa barang doang. Tapi kalau dia nggak membawa barang, tapi dia tetap menghantam sandwich panel, ya memang kita nggak bisa ngomong apa-apa sih. Tapi kalau dia membawa barang, sebetulnya masih bisa kita kasih crash barrier yang seperti video tadi. Jadi barangnya yang masih nabrak ke crash barrier kita. Nggak langsung ke sandwich panel. Paham ya? Nah. Cuman memang ya Pak. Nanti kita survei, kita kaji ulang mana yang lebih baik. Oke. Ya. Pak. Oke, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan mengenai SIS Pak Adi. Grouping aja kali ya. Apakah SIS ini bisa mendeteksi tinggi orang atau benda? Tertinggi berapa, terendah berapa? Kalau orang jongkok itu bisa kebaca atau enggak? Kemudian yang kedua, bisa dipasang parsial di mas atau backrest atau enggak, sehingga jika mas atau backrestnya menyentuh benda di ketinggian, misalnya habib, maka forklift otomatis berhenti. Oke, kita jawab yang pertama dulu Pak Adi. Bisa mendeteksi tinggi orang itu maksimal berapa, minimal berapa, dan kalau orang jongkok kebaca apa enggak? Kalau orang jongkok itu masih kebaca Pak, karena instalasi kita pengalaman itu di bagian belakang forklift itu di ketinggian sekitar 80 atau 90 cm lah, sekitar itu. Jadi kalau orang jongkok itu kan sekitar 70 atau 60 cm itu masih kedetek. Oke, berarti itu confirm masih kedetek. Nanti ini pertanyaan bagus, tapi nanti kita coba trial. Pertanyaan ini mungkin bisa dicatat ya. Ini pertanyaan bagus. Tapi saya yakin masih kedetek karena namanya ultrasonik itu sensornya itu spreading, bukan di lurus satu titik gitu. Terus yang pertanyaan kedua, nah itu pertanyaan menarik. Itu awal-awal kita banyak sih pertanyaan itu memang. Nggak bisa Pak dipasang di depan. Kalau dipasang di depan forkliftnya nggak mau maju nanti. Gimana Pak Aziz? Oke, next kita akan lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Next, please. Dalam jarak berapa meter sensornya itu bisa berfungsi Pak, seperti bunyi sampai pada berhentinya forklift? Itu tadi yang sudah coba kita simulasikan juga, itu bisa diatur? Oh iya, bisa diatur itu. Bahkan sampai setengah meter, 1 meter, atau 2 meter. Maksimal, saya lupa harus cek di specification.
Itu bisa diatur, Pak. Cuman kalau mundur kan biasanya efisien itu 1,5 meter berhenti atau 80 cm berhenti, ya, seperti itu. Dan 1 meter udah memberikan warning sinyal, atau mungkin lebih dari 1,5 meter harus udah memberikan warning sinyal, ya. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Next dari Pak Ramli dari Asahi Flat Glass Cikampek. Pak Ramli ini tertarik untuk trial pedestrian barrier, Pak. Bisakah trial dengan pedestrian barrier? Dan untuk sistem anti collision, apakah bisa dirental? Oh ya, anti collision bisa dirental. Kita sudah melakukan rental di grup kita, bahkan di office kita Singapura recently udah melakukan rental. Dan kita juga udah melakukan rental untuk kit roller, untuk sorry, Pak. Anti collision intinya jawabannya yaitu bisa dirental. Betul sekali, Pak. Kemudian untuk yang trial pedestrian barrier, nah kalau pedestrian barrier ini kalau mau di trial mungkin agak gimana ya Pak Adi ya? Kesulitannya karena ketika mau kita trial pedestrian barrier itu kembali lagi kepada Bapak, karena kita harus melakukan anchor, kita harus angkur lantainya Bapak itu kurang lebih sekitar 22 cm, Pak. Gitu. Jadi nanti ketika selesai trial dicopot lagi, itu dari sisi Bapak seperti apa gitu. Jadi ini sebenarnya sistemnya kalau untuk pedestrian barrier ini case by case sih, Pak. Mungkin solusinya gini, Pak. Kan kita nanti ada open house, kita pasang pedestrian barrier, kita tunjukkan waktu ditabrak dan lain-lain gitu. Kita bisa tunjukkan di fasilitas kita nanti. Kita sedang mempersiapkan, makanya kita butuh waktu. November nanti kita tentukan tanggalnya, kita undang Bapak Ibu. Oke, baik. Ya. Pak Ramli, terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya lagi. Ini tadi ada pertanyaan mengenai cold storage. Untuk cold storage nanti kami akan segera follow up kembali ya Pak mengenai aplikasinya untuk di cold storage ini. Jawaban sementara sih di Anterum. Sampai saat ini plus hanya 5 ya, betul ya? Pak, 0 sampai 5. Hanya baru bisa di Anterum saja. Kemudian untuk yang minus akan segera kami update lagi pada prinsipal kami ya, dan akan segera kami update kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ini last question, sepertinya kalau saya lihat dari list di chat box, pertanyaan dari Pak Holid, apakah anti collision bisa diaplikasikan di VNA, Pak Adi? Very narrow aisle. Sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Sangat bisa. SIS shift and stop pun juga ada yang khusus untuk VNA, tapi memang harus discuss untuk tipenya apa. Kalau misalnya kepingin yang slow down dan stop ya, tapi kalau hanya warning, alarm dan tanda lampu LED, unit apapun kita bisa pasang. Untuk SIS shift and stop itu ada khusus untuk VNA. Dan untuk anti collision itu kita bisa pasang di VNA jenis apapun, karena kita cuma ngambil power supply dari unit kendaraannya sendiri. Di Singapura kita juga pasang kok VNA. Iya. Di warehouse kita sendiri ya Pak? Iya, Sispek Singapura. Iya. Oke. Oke. Mungkin tadi ada pertanyaan kan yang distance jaraknya SIS shift and stop itu maksimum di 4 meter. Tapi kita bisa aja sampai misalnya 50 cm bisa. Jadi seperti itu. Oke. Sebentar saya share lagi. Oke, setelah Q&A selanjutnya Bu Pinta. Ya. Oke, wah, makasih banget Bapak dan Ibu, ini antusiasmenya luar biasa. Kurang lebih kayaknya tadi kita udah hampir 40 mungkin ya questions yang muncul dari sesi webinar pada kali ini. Nah, nanti untuk beberapa pertanyaan yang tadi mungkin Bapak dan Ibu juga ada yang bertanya, apakah materi ini boleh di-share? Boleh, nanti kita akan share materinya berupa PDF file kepada Bapak dan Ibu melalui email yang kemarin sudah masuk ke kita melalui pendaftaran. Lalu kemudian... Maaf saya salah sedikit, ada satu video yang belong to our customer, itu mungkin nanti yang kita remove gitu.
Mungkin memang ada beberapa video yang kita take out, terutama untuk memang video-video yang tidak bisa kita bagikan seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi untuk the full materi kita pasti akan kirimkan melalui email Bapak dan Ibu yang sudah terdaftar di Sispek. Bapak dan Ibu jika memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai safety technologies ini, Bapak dan Ibu bisa kontak kita melalui email ataupun melalui telepon di layar kaca Bapak dan Ibu. Jangan lupa jika Bapak Ibu tertarik untuk melakukan demo atau trial dengan safety technologies yang tadi sudah kita paparkan bersama dan juga sudah kita discuss, please feel free untuk kontak kita. Nanti akan kita tampilkan lagi barcode-nya supaya memudahkan Bapak dan Ibu untuk scan dan fill in the form. Lalu akan kita schedulekan next-nya untuk arrangement, baik meeting atau discussion untuk memberikan solusi yang tepat kepada Bapak dan Ibu. Oke, saya rasa kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Sebelum kita berpisah, saya mau mengundang Bapak dan Ibu untuk foto session dulu. Untuk Bapak dan Ibu, mohon mengaktifkan kameranya. Foto sessions ini akan kita ambil sebanyak 2 kali take. Kita tunggu Bapak dan Ibu. Masih ada yang belum nyala. Yang masih belum menyalakan kameranya. Kameranya nyalain juga. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk waktunya, kesempatannya, juga antusiasmenya untuk join di webinarnya Sispek pada hari ini. Harapannya semua materi yang diberikan oleh Pak Adi, yang dipaparkan oleh Pak Adi, dari hasil Pak Adi visit di Logimed juga beberapa bulan lalu di Jerman ini bisa memberikan solusi dan inspirasi kepada Bapak Ibu untuk meningkatkan safety di area kerja. Seperti itu. Oke. Karena ini partisipannya cukup banyak, jadi kita akan setiap 1 kali foto take itu ada 7 page yang harus kita take. Jadi mohon untuk bersabar dan take your best positions. Oke, kita akan mulai dengan yang pertama ya. 1, 2, 3. Tahan. Oke. Oke, terima kasih. Kemudian 1 kali lagi ya Bapak Ibu, gaya bebas ya. Coba keluarkan semangatnya sama senyumnya yang paling cakep, paling ganteng. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas waktunya, kesempatannya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di Allpack dan di Open House Sispek.